investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment yang memiliki arti sebagai menanam. Secara sederhana, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menanam harta yang bertujuan untuk mengembangkan. Sementara Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Adapun keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai pada pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 di mana investasi keuangan haji dilaksanakan oleh Badan BPKH, khususnya anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi bersama anggota Badan Pelaksana Bidang Pengembangan. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, maka kegiatan investasi dapat terhindar dari potensi kerugian ataupun kebangkrutan. Investasi BPKH bertujuan untuk memaksimalkan nilai manfaat dari dana yang dikelola oleh BPKH. Tentu saja manfaat ini akan dinikmati oleh para stakeholder, khususnya calon jemaah haji Indonesia. Adapun landasan hukum investasi BPKH adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 dan Pasal 29. Dan yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Undang-undang ini mengatur secara umum tentang pengelolaan keuangan haji termasuk investasi dana haji. Lalu yang ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Lalu yang kelima, Peraturan Badan Pengelolaan Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 tentang tata cara dalam bentuk investasi keuangan haji. Ada bentuk dan batasan investasi. Penempatan dan investasi dana haji yang difokuskan pada dua instrumen, yaitu tabungan atau deposito yang mencakup 65% dari total dana haji kelolaan dan sisanya 35% ditempatkan pada instrumen sukuk. Sesuai peraturan investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam berbagai bentuk instrumen investasi sebagai berikut. Yang pertama, surat berharga syariah. Yang kedua, emas. Yang ketiga, investasi langsung. Lalu yang keempat, investasi lainnya. Implementasi investasi dana haji oleh BPKH juga tidak dapat lepas dari peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 yang memberikan batasan konstrai pengalokasian investasi dana haji. Yang pertama, investasi dalam bentuk emas maksimal 5% dari total penempatan atau investasi keuangan haji. Lalu yang kedua, investasi langsung maksimal 20% dari total penempatan atau investasi keuangan haji. Yang ketiga, investasi lainnya maksimal 10% dari total penempatan atau investasi keuangan haji. Yang keempat, investasi surat berharga syariah. Sisa dari total penempatan keuangan haji dikurangi bersyarat investasi dalam bentuk emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Lalu, investasi keuangan haji dalam bentuk surat berharga meliputi yang pertama, surat berharga syariah negara yang disebut SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, efek syariah yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan meliputi saham syariah yang dicatatkan di bursa efek, sukuk, reksadana syariah, efek beragam aset syariah, dana investasi real estate syariah, dan efek syariah lainnya. Lalu, investasi keuangan haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan dalam yang pertama bentuk emas batangan sertifikat yang diproduksi dan atau dijual di dalam negeri. Lalu yang kedua, bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Lalu, investasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antara BPKH dengan badan usaha atau lembaga di dalam negeri atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan cara yang pertama, memiliki usaha sendiri, yang kedua, pernyataan modal, ketiga, kerjasama investasi
investasi. Yang keempat, investasi langsung lainnya. Lalu dalam investasi lainnya adalah investasi yang tidak termasuk kelompok investasi surat berharga syariah, investasi emas, dan investasi langsung. Yaitu tentang kebijakan investasi. Terdapat beberapa kebijakan umum dalam investasi keuangan haji oleh BPKH. Yang pertama, sasaran investasi BPKH ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi risiko, imbal hasil, potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang diperlukan untuk pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji. Lalu yang kedua, hasil investasi dinyatakan dalam bentuk return on investment atau ROI, yaitu rasio bersih investasi yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan terhadap rata-rata investasi. Yang ketiga, pemilihan instrumen investasi mempertimbangkan tingkat return, risiko yang dapat diterima, dan kesesuaian profil jatuh tempo dari portofolio dengan estimasi kewajiban jangka panjang BPKH. Dan yang keempat, jangka waktu investasi dapat dilakukan untuk yang pertama, jangka pendek dapat berupa investasi surat berharga syariah dengan jangka waktu paling lama 1 tahun, dan investasi dalam produk perbankan selain giro, tabungan, dan deposito dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Lalu yang kedua, jangka menengah meliputi investasi dengan jangka waktu paling lama 3 tahun, dan jangka panjang meliputi investasi dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Lalu yang kelima, badan pelaksana berwenang menginvestasikan keuangan haji sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek nilai manfaat, aspek kehati-hatian, aspek keamanan, aspek likuiditas, serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, prinsip syariah maksudnya adalah bahwa semua dan setiap pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh. Yang ketujuh, aspek nilai manfaat maksudnya pengelolaan keuangan haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi jamaah haji dan umat Islam. Yang kedelapan, aspek kehati-hatian maksudnya adalah pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib, serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan. Yang kesembilan, aspek keamanan maksudnya adalah pengelolaan keuangan haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan keuangan haji. Yang ke-10 ada aspek likuiditas, di mana mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji yang sedang berjalan dan yang akan datang. Yang ke-11 ada optimalisasi pengelolaan risiko dilakukan dengan cara lain, diantaranya yaitu diversifikasi investasi atau perlindungan investasi. Yang dimaksud dengan diversifikasi investasi adalah investasi yang beragam dalam rangka membagi risiko. Yang dimaksud dengan perlindungan investasi adalah investasi yang dilakukan dengan menambahkan unsur proteksi atau penjaminan. Dengan mekanisme penentuan investasi terdapat tahapan perencanaan, penilaian, dan persetujuan investasi keuangan dana haji oleh BPKH. Yang pertama, penyusunan rencana investasi tahunan dilakukan oleh anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi atau bersama Komite Pengembangan Keuangan Haji sesuai peraturan penempatan dan atau investasi keuangan haji harus dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas, pengeluaran investasi keuangan haji wajib dilakukan pengelolaan risiko. Lalu yang kedua, penyusunan rencana investasi harus merupakan penjabaran dari arah investasi, mencerminkan prinsip manajemen risiko dan keputusan investasi yang objektif berdasarkan pada kajian mendalam dan hati-hati atas berbagai potensi risiko dan imbal hasil yang relevan dengan karakteristik jenis investasi yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan aspek formal, substansi skema, underlying instrumen investasi. Yang ketiga, rencana investasi tahunan berisi rencana komposisi jenis investasi dan analisis kesesuaian dengan arah investasi, lalu perkiraan tingkat imbal hasil untuk masing-masing jenis investasi, lalu pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi. Yang keempat, rancangan rencana investasi tahunan disampaikan anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi BPKH kepada Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk mendapat penilaian dan persetujuan. Selanjutnya, Kepala Badan Pelaksana BPKH menyampaikan rencana investasi investasi tahunan kepada Dewan Pengawas BPKH untuk mendapat penilaian dan
dan persetujuan. Yang kelima, mekanisme penilaian dan persetujuan rencana investasi tahunan BPKH dilaksanakan melalui rapat gabungan antara Badan Pelaksana BPKH dan Dewan Pengawas BPKH. Yang keenam, Kepala Badan Pelaksana BPKH menetapkan rencana investasi tahunan BPKH yang telah disetujui dengan Dewan Pengawas BPKH dan mengeluarkan surat keputusan Kepala Badan Pelaksana BPKH. Yang ketujuh, anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi BPKH melaksanakan ketetapan Kepala Badan Pelaksana BPKH. Yang kedelapan, anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi BPKH memiliki wewenang yaitu melakukan transaksi atau penempatan atau penarikan dari instrumen investasi sesuai ketetapan rapat gabungan antara Badan Pelaksana BPKH dan Dewan Pengawas BPKH. Sekian materi tentang arah investasi BPKH. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.